Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mardiana Putra, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi terkait budaya positif yang dilakukan di lingkungan sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Kandeman. Saya melakukan diseminasi bersama rekan sejawat di lingkungan kerja SMP Negeri 1 Kandeman yang bertempat di ruangan lab komputer 1. Berikut ini adalah video terkait diseminasi yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Itu saya sendiri, Wahyu Mardiana Putra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kandeman. Di mana konsep inti budaya positif itu pertama ada perubahan paradigma belajar, 2 nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi perilaku manusia, 4 keyakinan kelas, 5 disiplin positif, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 posisi kontrol guru, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada kenalan kritis, kreatif, gotong royong maupun yang lain. Kemudian ada konsepsi tentang teori kontrol, di mana ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita lanjut. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa stimulus respon di mana realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Dan semuanya bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi mengalir dengan sendirinya. Jadi kita sebagai pendidik tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau umum dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, kemudian agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dengan contoh dalam profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal dan bergotong royong serta kreatif. Sikap muridnya bagaimana? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian empatinya, suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan kebaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik kita yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Liga dibacakan. Yang pertama apa? Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti bertahan hidup itu ada perlu makan dan perlu. Iya, nah itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan perasaan diterima. Contohnya yaitu kita diperdulikan oleh teman. Kemudian penguasaan, di situ ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan, bermain, terus humor, antusias dan tertawa, itulah yang kesenangan. Kita lanjut, motivasi perilaku manusia ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, kalau motivasi intrinsik dari apa? Dari dalam. Untuk motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau kebahagiaan dari orang lain. Misal kita mendapat nilai 100, kita pastilah terkadang guru itu memberikan penghargaan ya, indah ya. Nah, seperti apa? Misalkan Penghargaan? ya, kalau misalkan kalau dalam pembelajaran dulu kan kalau mendapat nilai 100 diberi apa? Misalkan diberikan alat tulis untuk Iya, sebagai itu ya, mendapatkan nilai 100. Kemudian motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang paling baik yaitu motivasi intrinsik, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kalau konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi semua manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Bagaimana dia akan memperbaiki kesalahan. Itulah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian 5 kontrol guru, Mas Surono bisa bacakan. Yang pertama Pak,
Penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. bersalah. Yang ketiga, Teman. dan empat, Pemantau. atau lima, Manajer. nah itulah 5 posisi kontrol guru di sini. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah di sini penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah menurut saya kalau penghukum itu secara fisik, hukum secara fisik. Jadi hormat itu kan secara fisik. Suruh hormat bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah di sini dia itu dibuat seperti dia itu mempunyai kesalahan. Contohnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dia itu sudah diberitahu tetapi tetap saja mengecewakan. Kemudian yang ketiga adalah kontrol guru sebagai teman. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kata-katanya yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kita sebagai guru menganggap bahwa siswa itu seperti teman kita. Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau, jadi sebagai pengamat. Kemudian kalau sebagai manajer adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita itu kayak ngomong. Sekarang saya tanya, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Bunda? Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat rasa bersalah. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bu Awalin? Manajer. Ya, manajer ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu apa beda? Bukan ya, hukum. Kemudian ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, di mana keyakinan kelas itu dari diri siswa itu sendiri tanpa kita suruh, siswa itu sudah tahu karena disepakati bersama. Berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah. Kemudian pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, 4 sedikit saja agar mudah diingat, 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, 5 semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ketika siswa itu berbuat masalah, tidak langsung kita itu menjustis dia itu salah. Jadi kita itu harus memberikan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas di sini yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi tidak boleh menjustis bahwa kamu itu salah. Kemudian validasi tindakan yang salah.
yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ketika Bu Indah itu terlambat sekolah pasti punya alasan ya. Nah, tidak mungkin kita itu terlambat sekolah tidak memiliki alasan. Lah itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi yang poin terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu harus kita sepakati bersama dan menanyakan kepada siswa yang telah melanggar nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama yang telah kamu langgar, agar siswa itu mengetahui terkait kesalahannya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh keyakinan kelas. Nah, di situ ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu saya jadikan satu, kemudian menjadi kelas ideal, kemudian dipilihkan kalau yang sama tidak usah, kalau yang tidak sama nanti dituliskan di kelas ideal. Kemudian saya juga sudah menerapkan contoh penerapan segitiga restitusi, di mana kejadiannya adalah siswa yang sedang makan saat pembelajaran di kelas. Kemudian saya tanya alasannya apa, kenapa kamu makan di kelas. Kemudian menanyakan keyakinan apakah kamu akan mengulanginya lagi atau tidak. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya yaitu penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif di sini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atau standar nasional pendidikan. Demikian pemaparan terkait dengan